itu saya tadi sempat saya singgung bahwa al-imamu ra'in. Kalau kita kembalikan ke hukum syariat, pemimpin yang dari kacamata hakikat ya, nilai tertinggi dari seorang pemimpin itu adalah pengembala. Dia itu pengembala ya. Rasulullah itu pengembala. Nah, sebagai seorang pengembala, dia harus tahu betul, jangan sampai ada yang digembala itu ada yang kelaparan, karena terkam binatang buas, nyawanya, kebudayaannya, agamanya, sistemnya, ketentramannya, rumah tangganya, makannya, kesejahteraan. Itu harus tanggung jawabnya pemimpin. Tadi saya singgung di awal, haram hukumnya seorang pemimpin itu makan enak kalau masih ada gembalaannya itu yang kelaparan. Jadi kalau ada yang dia gembala itu misalkan kambing ya, kita analogikan kambing. Misalkan ada gembalaannya dia itu yang makan padinya orang, itu yang salah bukan kambingnya, pemimpinnya. Kalau ada yang digembala itu ada yang LGBT, lesbi, koruptor, maling, pelacur mati dihakimi massa karena nyolong ayam, itu bukan salah malingnya, bukan salah gembalanya, bukan salah LGBT-nya, salah pemimpinnya. Itu kalau Anda tanya ke saya, jadi aku jadi pemimpin nih rek, misalnya kyo, ini aku jadi pemimpin nih, tak jogo gembalaanku ini tak jaga, jangan sampai jadi LGBT. Kalau memang ada LGBT, tak bina semampu-mampunya sampai sembuh. Bukan tak dukung, tak bina lagi. Karena itu syariat. Jangan sampai gembalaanku ini jadi maling. Bagaimana caranya? Tak muliakan kehormatannya, tak sejahterakan ekonominya. Pokoknya gitu, subsidi. Aku rela nggak makan, aku rela nggak makan gaji, nggak makan apa. Yang penting gembalaanku makmur. Itu kriteriaku. Kalau PSK sama, tak bina. Kalau jomblo tak carikan jodoh yang baik. Kalau sudah terkena penyakit sifilis tak obati sampai sembuh. Kalau ternyata nggak dapat jodoh-jodoh tak nikah sendiri bila perlu. Kan paribasannya ngono ya. Pokoknya aku carikan 1000 solusi. Ya, kamu pelacur, kamu jangan jadi selama aku jadi pemimpinmu, kamu nggak boleh jadi pelacur. Apa alasanmu jadi pelacur? Anakku lapar, nggak punya susu, susumu tak penuhi, ya kan? SPP anakmu tak penuhi. Yang penting kamu jangan jadi pelacur. Aku kehausan, aku kurang nafkah batin, tak carikan jodoh. Karena kamu jelek, nggak ada yang mau sama kamu, tak nikah sendiri. Yang penting ada solusi. Aku pemimpinmu. Aku nggak kuat nanti di hadapan Allah, aku dihisap. Kamu melacur itu urusanmu, cuma nanti di hadapan Allah aku yang nanggung. Ngawur kon goblok ngono ya. Jawa Timur betul. Oke Gus, kemudian kriterianya apa lagi selain tadi? Ini tak tuntas dulu. Selesai apa belum ini ya? Nah, jadi begitu Mas kriteriaku. Nggak boleh ada gembalanku yang kelaparan, nggak boleh ada gembalanku yang makan padinya orang, nggak boleh ada gembalanku yang melanggar syariat. Kamu kok mencuri? Aku ini khalifahmu. Kenapa kamu mencuri? Nah, pertama kita maafkan, kita bina. Kedua kita maafkan, kita bina. Apa alasan dia mencuri? Aku penuhi kelaparan, tak kenyangkan. SDM nggak punya, tak kuliahkan. Apa alasan kamu mencuri? Aku nggak ikhlas selama aku jadi presiden ada rakyat yang mencuri. Setelah melalui beberapa tahap, kok masih mencuri? Sudah dimakmurkan, disejahterakan, kok masih mencuri? Baru dikisos, potong teng di depan rakyat. Biar kapok. Ikulah aku presiden nih rek. Lo masih nanti cebong ngomong gini Mas. Oh mantan dagang obat aja di presiden, mantan maling jadi presiden, itu cebong nanti. Loh, kalau aku mantan dagang obat kenapa? Mantan tukang kayu boleh jadi presiden? Mantan pengusaha mebel bisa jadi presiden, masa aku nggak bisa? Ini bukan berarti aku nyalon, tapi kalau memang aku nggak telaten aku Mas. Oke ya, itu jawaban saya. Kriteriaku seperti itu Mas. Makanya Mas, gini loh, rakyatku, Indonesia ini satu-satunya benua atau satu-satunya bumi
yang paling subur, gemah limpah rojinawi, paling kaya di seluruh belahan bumi manapun, yang namanya planet bumi. Itu yang paling subur, hijau royo itu Indonesia, nggak ada yang lainnya. Ini kalau kita kelola bersama sampai kiamat nggak akan habis. Brunei Darussalam itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan Indonesia. Amerika nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan Indonesia. Iran nggak, sebut satu negara manapun yang paling kaya katanya kapitalis, kaya katanya media media liberal. Sebut negara mana? Amerika, Iran, Cina, RRC, apa sebut? Itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan Indonesia. Bahwa surga itu pernah bocor. Surga itu pernah bocor, Pak. Surga itu pernah bocor. Nah, bocorannya surga itu Indonesia. Ada lagi yang bilang surga itu pernah retak. Lek jare wong Jawa gopel. Surga itu pernah gopel. Nah, gopelannya surga itu Indonesia ini. Nah, jadi kalau aku jadi presidennya, kriteria tadi 200 berapa 60 juta rakyat Indonesia tak ajak bareng-bareng ngelola kekayaan negara ini. Ayo kita kelola bareng-bareng, nggak usah ngutang juga riba. Ngutang kok dibangga-banggakan. Kembali ke pertanyaannya, kita kelola bersama kekayaan rakyat ya. Ini sebenarnya kalau MPR DPR ini parlemen ini kalau nonton video saya pasti ketawa. Ya pasti nganggep kita ini orang gila. Padahal sebenarnya mereka yang gila kan itu ya. Mereka yang menyengsarakan rakyat. Tapi mereka itu gini, kalau dengar omongan seperti ini mereka anggap ini lelucon. Udah, saya paham itu isinya DPR, MPR itu, walaupun nggak semua seperti itu. Oke, tekan ngendi mau. Jadi nggak usah ngutang, ayo kita kelola bersama. alam yang kaya ini ya. Sumber dayanya ini, jadi tenaga-tenaganya ya sudahlah rakyat Indonesia sendiri ini. Terus gaji 20 juta cukup nggak cukup? 20 juta ini sudah cukup-cukupkan, sa istrimu, sa anakmu cukup. Nanti kalau sudah tiba satu masa tidak ada satupun rakyat Indonesia yang hidupnya kelaparan, kesengsaraan macam-macam, baru kamu boleh makan gaji 60 juta, 100 juta, terserah.